Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu 8 poin penting dari hasil audiensi P3K Guru tahap 3 tahun 2022. Nah, jadi ada kabar gembira menjelang dibukanya seleksi P3K Guru tahap 3 tahun 2022, terutama bagi guru honorer yang berstatus P1, P2, dan P3 yang tidak mendapatkan formasi. Nah, kita langsung saja simak beritanya Bapak Ibu. Ini dikutip dari salah satu media online. Kita langsung saja baca. P3K tahap 3 tahun 2022 dibahas dalam rapat audiensi guru honorer bersama Kemendikbudristek yang diadakan secara live. Bahasan mengenai P3K tahap 3 tahun 2022 pada rapat tersebut membuahkan hasil berupa laporan singkat yang memiliki 8 poin kesimpulan. 8 poin kesimpulan tersebut salah satunya khusus untuk guru yang lolos passing grade mendapat formasi di seleksi P3K tahap 3 tahun 2022. Nah, jadi salah satu 8 poin penting kesimpulan dalam audiensi P3K Guru tahap 3 tahun 2022 ini memprioritaskan guru yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu namun tidak mendapatkan formasi, maka nantinya ini tidak perlu tes lagi. Nunuk Suryani, Dirjen GTK menginformasikan pula adanya rapat audiensi guru honorer bersama Kemendikbudristek melalui Instagram. Nah, ini dia Bapak Ibu salah satu kutipan dari Instagram Ibu Prof Nunuk Suryani. Siang tadi menerima audiensi forum guru honorer negeri dan swasta yang lulus passing grade seleksi P3K Guru 2021, ujar Nunuk Suryani dalam akun Instagram pribadinya. Pada laporan singkat tersebut terdapat 3 tuntutan audiensi dan 8 kesimpulan yang penting sebagai berikut. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu 3 tuntutan dan juga 8 kesimpulan penting dalam seleksi P3K tahap 3 tahun 2022. Ini adalah 3 tuntutan dalam audiensi kemarin. Kita lihat yang pertama, meminta kejelasan kapan diterbitkan regulasi Permenpan RB untuk seleksi P3K 2022 yang berpihak pada guru honorer yang dinyatakan telah lulus passing grade. Nah, jadi nantinya sebelum seleksi P3K Guru tahap 3 tahun 2022 ini dilaksanakan, nantinya akan ada Permenpan RB baru Bapak Ibu, yaitu ada terobosan baru yang mana nantinya Kemendikbudristek ini akan memprioritaskan guru honorer yang sudah lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi agar nantinya tidak perlu tes ulang. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu peserta yang dinyatakan lulus passing grade tanpa formasi pada seleksi tahun 2021 yaitu sebanyak 193.954 orang agar diangkat menjadi ASN P3K tanpa terkecuali. Peserta tersebut berbeda di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan formasi yang dilamar. Nah, jadi sebanyak 193.954 guru honorer yang lolos passing grade ini berbagai macam formasi Bapak Ibu, baik itu guru kelas, guru matematika, dan lain sebagainya. Kemudian tuntutan yang ketiga yaitu formasi ASN P3K seluruhnya diatur oleh pemerintah pusat. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu 3 tuntutan dalam audiensi kemarin. Kemudian ini adalah kesimpulan dari audiensi kemarin yaitu ada 8 poin penting. Kita lihat yang pertama. Guru honorer yang sudah lolos passing grade seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 ini tidak perlu mengikuti ujian seleksi kompetensi P3K tahap 3 tahun 2022. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu kabar gembira bagi guru honorer yang masuk dalam kategori P1, P2, dan P3 yang mana nantinya ini tidak perlu tes ulang Bapak Ibu dan nantinya akan langsung mengisi formasi di P3K Guru tahap 3 tahun 2022. Kemudian kesimpulan yang kedua, guru honorer yang sudah lolos passing grade pada seleksi tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 akan diberikan kuota oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi nantinya akan diberikan kuota ataupun akan diberikan formasi Bapak Ibu bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade. Kemudian poin yang nomor 3, prioritas pertama adalah guru lolos passing grade untuk tetap di sekolah induk. Namun, jika sekolah induk tidak ada formasi, lalu sekolah terdekat ada formasi tetapi tidak ada yang PG, maka prioritas guru yang lulus passing grade untuk sekolah terdekat tersebut. Nah, jadi jika di sekolah induk ini tidak ada formasi, maka nantinya akan ditempatkan di sekolah terdekat yang ada formasinya namun tidak ada guru honorer yang lolos passing grade di sana. Ini poin kesimpulan yang nomor 3. Kemudian poin yang nomor 4,
Guru honorer yang lulus passing grade akan mendapat prioritas serta ditempatkan di satu wilayah kewenangan. Contohnya di satu kabupaten atau kota dan tidak ditempatkan di luar daerah. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu kabar gembira yang keempat, yang mana guru honorer yang sudah lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Jika di sekolah induknya ini tidak ada formasi, maka nantinya akan ditempatkan di sekolah terdekat yang masih dalam satu daerah kewenangan, misalkan dalam satu kabupaten, misalkan Kabupaten Bondowoso. Nah, jadi nantinya akan diberikan formasi dalam satu Kabupaten Bondowoso tersebut. Jadi seperti itu, jadi tidak ditempatkan di luar daerah. Kemudian poin yang nomor 5, apabila hingga akhir masih terdapat guru honorer yang tidak kebagian formasi, maka pemerintah akan mengundang Pemda dan memberikan pengarahan supaya Pemda memberi formasi untuk guru yang lulus passing grade. Nah, jadi ini adalah solusi terakhir Bapak Ibu. Jadi jika guru honorer ini tidak kebagian formasi, maka nantinya pemerintah ataupun Kemendikbud ini akan mengundang Pemda Bapak Ibu yang memberikan pengarahan supaya Pemda tersebut ini memberikan formasi untuk guru yang sudah lolos passing grade tersebut. Dan intinya guru honorer yang sudah lolos passing grade ini tetap diprioritaskan Bapak Ibu, tetap diprioritaskan untuk menempati formasi yang kosong. Entah itu dari yang kosong tahun 2021 ataupun formasi baru yang diajukan oleh Pemda. Kemudian poin yang nomor 6, prioritas kedua yaitu guru honorer yang belum lolos passing grade supaya tetap berada di sekolah induk. Nah, jadi ini sesuai dengan poin yang nomor 3 tadi, yaitu guru honorer yang sudah lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi, maka nantinya akan diprioritaskan di sekolah induk tersebut. Ini jika masih ada formasinya. Kemudian poin yang nomor 7, bagi guru honorer yang lulus passing grade tahap 1 atau 2 dan dikeluarkan oleh pihak sekolah atau dinonaktifkan dapodiknya oleh sekolah, selama guru honorer tersebut masih hidup maka akan mendapat formasi. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu kabar gembira bagi guru honorer yang sudah dikeluarkan oleh pihak sekolah ataupun dinonaktifkan di dapodiknya, maka nantinya ini akan mendapatkan formasi, yaitu akan tetap diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian poin yang nomor 8, pemerintah menawarkan untuk guru honorer yang sudah lolos passing grade di daerah luar dengan penggajian dan tunjangan lebih baik serta diperbolehkan kembali di sekolah induk lagi jika terdapat guru yang pensiun. Nah, jadi ini adalah penawaran dari Kemendikbudristek Bapak Ibu bagi guru yang sudah lolos passing grade di daerah luar dengan penggajian dan tunjangan lebih baik serta diperbolehkan kembali di sekolah induk lagi jika terdapat guru yang sudah pensiun. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu 8 poin penting menjelang dibukanya seleksi P3K Guru tahap 3 tahun 2022. Nanti admin akan infokan lebih lanjut terkait Permenpan RB yang terbaru dan kapan jadwal seleksi P3K tahap 3 ini akan dimulai. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.